Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, siswa kelas 7 yang dirahmati oleh Allah yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan belajar. Hari ini kita belajar daring untuk mata pelajaran fikih. Maka mari kita mulai belajarnya dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat dan selalu semangat untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, mari untuk belajar hari ini, anak-anak semuanya siapkan modulnya dan pelajarilah tema membentuk nilai percaya diri dan tasamuh dengan amaliyah sunnah. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, pertama coba amati gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, ini gambar yang kedua. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan kebiasaan kita sholat duha setiap pagi di sekolah? Kemudian, apakah selama Ramadan ini kalian melaksanakan sholat tarawih? Nah, itu adalah contoh salat sunnah yang sudah biasa kalian kerjakan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Mari dibuka bukunya, dibaca materinya, dan disimak videonya dengan seksama. Check it out. Nah, anak-anak, salat sunnah itu adalah salat yang dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi tidak berdosa jika tidak dikerjakan. Nah, ini sesuai dengan namanya, salat sunnah. Kalau salat fardu, wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, akan berdosa. Nah, salat sunnah itu dibagi menjadi dua kelompok secara umum. Yang pertama, ada salat sunnah muakkad, yaitu salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena pahalanya sangat besar dan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat sering mengerjakan sholat sunnah muakkad ini. Sedangkan yang kedua, ada sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang secara anjurannya itu biasa-biasa saja, tidak sangat dianjurkan. Sangat baik dikerjakan, akan tetapi anjurannya ya biasa-biasa saja, itu sholat sunnah ghairu muakkad. Di antara sholat sunnah muakkad, yang pertama ada sholat rawatib, ada sholat lail, ada sholat id yang kita tunggu-tunggu ya, sholat id pakai baju baru. Kemudian sholat duha yang sudah biasa kita kerjakan setiap pagi di madrasah. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad itu diantaranya ada sholat rawatib ghairu muakkad, ada sholat istisqa, ada sholat istikharah, ada sholat sunnah wudhu. Nah, sholat istisqa itu yang bagaimana? Sholat istikharah itu yang bagaimana? Sholat id, sholat tahiyatul masjid, dan lain-lain. Nah, ini silahkan anak-anak semua mempelajari di modulnya, itu sudah ada keterangannya. Kita lanjutkan. Berikutnya, kita akan membahas dulu yang pertama, sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya atau disebut qobliyah, atau sesudah sholat fardu atau disebut ba'diyah. Nah, saya yakin di antara anak-anak ada yang sudah pernah atau malah sudah terbiasa mengerjakan sholat rawatib ini. Sebelum sholat duhur misalnya, sesudah sholat duhur misalnya. Nah, ini
disebut sholat rawatib. Kalau yang dikerjakan sebelum sholat fardu namanya adalah sholat rawatib qobliyah. Adapun yang dikerjakan sesudah sholat fardu itu disebut sholat rawatib ba'diyah. Nah, sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad itu ada 10 rakaat atau 5 macam sholat. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Sholat rawatib itu banyak sekali keutamaan atau pahalanya. Di antaranya yang pertama, sholat rawatib yang kita kerjakan itu akan menyempurnakan pahala sholat fardu atau menutup kekurangan yang terjadi pada sholat fardu. Misalnya sholat fardunya kurang khusyuk, maka pahalanya atau kekurangannya ditutup dengan pahalanya sholat sunnah itu. Kemudian pahalanya juga sangat besar. Contohnya, pahala 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Barang siapa mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari semalam, maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Siapa yang nggak pengen rumah di surga, ya kan? Yang ketiga, barang siapa mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, ia akan dijauhkan dari api neraka. Ini dia jaminannya, ya. Maka alangkah baiknya kita belajar untuk membiasakan sedikit demi sedikit kita melaksanakan sholat sunnah rawatib ini. Kita lanjutkan anak-anak. Yang kedua ada sholat lail. Sholat lail yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, yaitu waktunya setelah sholat isya dan berakhir waktunya ketika terbitnya fajar atau masuk waktu sholat subuh. Sholat lail ini ada 3 macam. Yang pertama adalah sholat tarawih. Nah, yaitu sholat lail yang khusus dikerjakan pada bulan Ramadan yang sudah kita kerjakan mulai kemarin hari Sabtu malam Minggu. Sholat tarawih, kata tarawih ini secara bahasa artinya istirahat. Biasanya setiap kali 4 rakaat itu ada jeda untuk istirahat. Ya, yang murokinya bilang al-khalifatul ula amirul mukminin sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu adalah jeda, ya, jedanya dalam sholat tarawih. Kemudian jumlah rakaatnya sholat tarawih itu dalam madhab Syafi'i adalah 20 rakaat, dikerjakan 2 rakaat dengan 10 kali salam. Sunnahnya dikerjakan secara berjamaah, boleh salat sendirian, tapi lebih utama secara berjamaah. Salah satu keutamaan sholat tarawih adalah barang siapa yang mengerjakannya dengan penuh keimanan dan penuh mengharap kepada ridho Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini penting sekali sholat tarawih, anak-anak, ya. Kemudian yang kedua, sholat lain adalah sholat witir. Sholat witir ini sunnah dikerjakan setiap hari, bukan cuma pas Ramadan saja. Kalau sholat tarawih pas Ramadan saja, nggak boleh sholat tarawih di luar Ramadan. Kalau sholat witir ini pas Ramadan kita kerjakan setiap habis tarawih. Di luar Ramadan itu juga sunnah dikerjakan setelah sholat isya. Sholat witir itu artinya ganjil, makanya jumlah rakaatnya juga ganjil. Minimal bisa dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5, 7, 9, dan maksimal adalah 11 rakaat. Sholat witir itu merupakan penyempurna atau penutup untuk sholat sunnah yang lain. Habis tahajudan misalnya ditutup dengan sholat witir. Kemudian Rasulullah, salah satu keutamaannya dalam sholat witir ini adalah bahwa Rasulullah itu berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah untuk selalu menjaga sholat witir sebelum tidur. Ini salah satu keutamaan sholat witir.
Sholat lail yang ketiga adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling utama di antara sholat-sholat sunnah yang lain. Pahalanya juga sangat besar. Kata tahajud sendiri artinya adalah bangun malam atau terjaga pada malam hari. Sholat tahajud ini waktu mengerjakannya adalah setelah sholat isya, setelah bangun tidur. Jadi setelah sholat isya itu tidur dulu, nanti bangun tidur baru boleh mengerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud bisa dikerjakan minimal 2 rakaat dan paling banyak itu tidak ada batasan. Bisa dikerjakan sampai berapapun sebanyak yang kita kehendaki. Beberapa keutamaan sholat tahajud diantaranya Allah akan mengangkat derajatnya ke tempat yang mulia. Ini dijelaskan di dalam salah satu ayat Al-Quran ya. Kemudian ketika sholat tahajud ini dikerjakan utamanya pada sepertiga malam yang akhir, yaitu seperti halnya waktu kita makan sahur. Ketika sholat tahajud itu dikerjakan pada waktu itu, maka salah satu keutamaannya adalah akan dimudahkan, dikabulkan doa-doanya, hajat-hajatnya, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain dari sholat tahajud ini. Nah, anak-anakku, saya kira untuk hari ini materi sholat sunnah saya cukupkan sekian dulu. Silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.